Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, marilah kita bersyukur kepada-Nya, memuji nama-Nya. Kita nyanyikan Nun di Bukit yang Jauh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lainnya, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, hanya oleh karena kasih-Mu kepada orang berdosa ini, ajarlah kami selalu mengingat Tuhan yang mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Tuhanlah pelindung kami terhadap murka dan hukum Bapa. Ampunilah dosa kami melalui Roh Kudus. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi, agar kami dapat mengikuti Tuhan yang hidup dan berkuasa bersama Allah Bapa dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita ulangi lagi nyanyian buku Kidung Jemaat 368 ayat 1. Saat ini kita berdiri menghadap Tuhan. Lihatlah salib Yesus, sembari kita merenungkan kelemahan dan kealpaan kita atas kehendak-Nya. Dalam segala perbuatan kita, marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya. Kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus yang tersalib karena dosa kami, kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, oh Tuhan Yesus, domba Allah yang menanggung dosa kami. Engkau telah datang menebus kami, berbelas kasih dan mengaruniakan kehidupan kepada kami. Namun hati kami kadang terjebak pada iri hati dan dendam, membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman-Mu mengatakan, supaya kami mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ingatkanlah kami senantiasa akan pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada peringatan hari kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Mazmur 22 ayat 2 sampai 12. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru, dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya, dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, cela bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang menyeluputkannya, biarlah Dia yang melepaskannya. Bukankah Dia berkenan kepadanya? Iya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir, sejak dalam kandungan ibuku, engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku, sebab kesusahan telah dekat, dan tidak ada yang menolong. Demikianlah firman Tuhan,
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Pemberitahuan. Marilah kita dengarkan pemberitahuan hari ini, Jumat 2 April 2021. Nama ibadah hari ini adalah ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus. Tema, Yesus menyerahkan nyawanya. 2. Pemberitahuan. Peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Ibadah hari ini, Jumat 2 April 2021, adalah peringatan hari kematian Tuhan Yesus dan diadakan ibadah dengan jadwal berikut. Kebaktian pagi dan sekolah minggu masuk pukul 6, WIB telah terlaksana dengan baik, sekolah minggu dengan secara YouTube. Kebaktian siang masuk pukul 10, berjalan dengan baik. Kebaktian sore masuk pukul 18. Setelah ibadah dewasa akan dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mendapat penugasan CD dan yang dikenakan siasat gereja atau RPP, tidak ikut dalam perjamuan kudus tersebut. Kedua, Marulaon Nahom. Pada hari ini Jumat tanggal 2 April 2021 telah diadakan ibadah Marulaon Nahom jam 14 WIB. 3. Kor virtual di kebaktian pagi, siang, sore
dari seksi perempuan. Setelah pemberitahuan ini, mari kita melihat tayangan KOR virtual tersebut. 4. Pesta peringatan kebangkitan Tuhan Yesus atau Pesta Paskah pertama pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 akan diadakan ibadah Minggu Pesta Paskah pertama peringatan kebangkitan Tuhan Yesus dengan jadwal berikut. A. Buah-buah ijuk masuk pukul 4 WIB. Ibadah pagi masuk pukul 7 WIB. Ibadah siang masuk pukul 10 WIB berbahasa Batak. Ibadah sore masuk pukul 18 WIB berbahasa Indonesia. Pesta Paskah kedua pada hari Senin tanggal 5 April 2021 masuk pukul 19.30 WIB akan diadakan Pesta Paskah kedua peringatan kebangkitan Tuhan Yesus. Dimohon kehadiran semua jemaat pada ibadah tersebut. Demikianlah pemberitahuan untuk kita. Mari kita saksikan KOR virtual dari seksi perempuan.
Sambil kita mengumpulkan persembahan 1 dan 2, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 81 ayat 1 dan seterusnya. Kau
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada ibadah peringatan kematian Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai ayat 48, Lukas 23 ayat 44 sampai ayat 48. Saya akan membaca untuk kita semua, kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Demikian. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai 3 jam, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, seluruh jemaat Tuhan yang hadir ibadah di gereja atau jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara daring, secara live streaming, kami atas nama seluruh pendeta dan majelis HKBP Pasar Minggu menyampaikan kepada kita semua selamat Passion, selamat Jumat Agung. Hari ini kebanyakan orang Kristen datang ke gereja dengan pakaian yang bernuansa hitam, yang melambangkan bahwa meskipun hampir 2000 tahun berlalu, tetapi apa peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus bukan hanya sebagai bukti sejarah, peristiwa sejarah, tetapi lebih kepada peristiwa iman. Kita turut merasakannya. Dan hari ini meskipun ada duka yang menyelimuti seluruh orang percaya karena imannya mengingat kematian Kristus, tetapi di sana ada sukacita, ada kegembiraan karena lewat kematian Yesus orang-orang percaya Dia selamatkan. Secara khusus terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yesus Raja Gereja yang meskipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 sampai saat ini masih, walaupun sebagian kecil orang sudah mendapatkan vaksin, ada yang sudah 2 kali atau mungkin masih 1 kali, ya sebagian kecil, dan kebanyakan belum divaksin, tetapi hari ini kita boleh datang ke gereja ini beribadah dalam ibadah perayaan Jumat Agung dengan penuh percaya diri sambil tetap menjaga diri. Meskipun seperti kami misalnya ada majelis para pendeta, hampir semuanya sudah 2 kali divaksin, tapi tetap harus jaga diri. Ada standar baru setelah COVID-19 ini. Tidak menghalangi kita untuk datang beribadah ke gereja. Terlebih peristiwa 1 minggu ini, minggu yang lalu, ada bom yang meledak di depan pintu gereja katedral di Makassar. Lalu beberapa hari yang lalu ada tindakan terorisme di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Itu pun tidak mampu menghalangi niat kita untuk beribadah merayakan Jumat Agung ini. Saya katakan terima kasih kepada Tuhan karena banyak orang justru menjadikan itu alasan, jangan datang ke gereja lah, nggak aman sekarang. Gitu. Wajar saja. Tetapi saya katakan berbahagialah kita kalau kita dapat mengalahkan ketakutan itu sambil tetap waspada, menjaga diri kita. Tuhan tahu yang terbaik. Meskipun
apa ya, ini nakut-nakut atau bukan ya. Meskipun hari ini ada teroris datang ke gereja ini dan meledakkan diri di gereja ini, jadilah kehendak Tuhan. Ya toh, iman kita tidak akan mundur. Tapi jangan juga membabi buta. Sama seperti menghadapi COVID-19 ini, udah tahu COVID masih juga anggap sepele. Dia anggap COVID itu tidak ada. Ada, COVID itu jelas ada. Nah, hari ini kita merayakan dengan kusuk, dengan sepenuh hati perayaan Jumat Agung, hari kematian Kristus di kayu salib. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengikuti perjalanan Yesus. Mulai dari dia lahir sampai kepada pemberitaan kabar baik, mujizat yang dia perbuat, dan banyak ribuan orang telah mengikuti dia untuk melihat, menyaksikan karya pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Tetapi suatu kali dia berkata bahwa dia akan masuk ke Yerusalem untuk mati, disalibkan. Para murid pun tidak percaya. Maka hari ini, di Jumat Agung ini, dia genapi semua pernyataan dia tentang kehadirannya, mengapa dia datang ke dunia ini. Ada satu misi besar yang dia bawa sebagai perintah Allah, perintah Bapaknya. Karena apa? Karena Tuhan melihat tidak ada lagi keselamatan bagi manusia. Apapun usaha yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita. Kita tidak dapat meraih sorga. Berulang kali saya katakan, para pengkhotbah katakan, jikalau demikian maka sorga akan kosong. Tidak ada orang yang sampai ke sorga. Sorga itu tempat orang-orang yang maha kudus. Tidak ada di sana dosa. Kita semua sudah berdosa. Lalu tidak mungkin lagi kita masuk ke dalam sorga. Dan Tuhan tahu itu tidak mungkin. Maka satu-satunya cara, dia mengutus anaknya yang tunggal menjadi korban pengampunan dosa manusia. Dosa saya yang besar, dosa kita semua, Bapak Ibu Saudara Amanginang, diambil oleh Tuhan Yesus. Dia ambil menjadi miliknya. Maka dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena manusia. Sekali lagi, dia yang tidak mengenal dosa telah menjadi dosa karena manusia untuk keselamatan kita. Dan hari ini kita peringati saat dia akan menuntaskan misi pelayanan Yesus di dunia ini. Saat Via Dolorosa, jalan salib itu dia tempuh. Tidak mudah bagi Yesus, saudara-saudaraku, untuk menerima ini. Menerima kenyataan bahwa dia yang berasal dari tempat yang maha kudus, dan dia adalah yang maha kudus, dia adalah pemilik firman ini, dan oleh dia semua dijadikan, diciptakan oleh Allah Bapa. Ya, semua diciptakan lewat firman-Nya. Ya, Allah menciptakan segala sesuatu lewat firman-Nya. Lalu Yohanes 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu kemudian firman itu menjadi daging dalam wujud Yesus. Jadi segala sesuatu dia ciptakan, tetapi derajatnya yang tinggi ini harus tiba di situasi atau kondisi atau tempat yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Maka tidak mudah bagi Yesus untuk menerima ini. Dia bergumul. Dia bergumul. Iblis pun jantungan, mau enggak, mau enggak, mau enggak. Dan di sini nanti kita lihat bagaimana Tuhan memberikan PHP kepada iblis. Iblis di PHP-in. Ya, mau enggak, bahwa Yesus itu harus mati, biar misinya gagal. Dia iblis manfaatkan si Yudas Iskariot, murid Yesus, untuk menggenapi rencana ini. Iblis tidak tahu bahwa kematian Yesus adalah rencana Bapaknya. Iblis merasa senang. Nah, saat seperti ini, saat Yesus bergumul, iblis pun ketakutan. Berhasil tidak? Gagal tidak? Ya, kalau kita baca dalam Injil Lukas 22 ayat 44, bagaimana pergumulan Yesus ditunjukkan oleh Lukas. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Lukas itu seorang dokter. Jadi seorang medis
Dia paham betul kondisi manusia, kondisi kejiwaan manusia. Sebab apa? Sebab mulai dari Minggu Palmarum, minggu lalu ketika Yesus diarak-arak masuk ke Yerusalem di atas seekor keledai, dan orang-orang menyambut dia, Hosana, Hosana bagi anak Allah yang anak Raja Daud yang datang. Sejak saat itu Yesus sudah tahu bahwa masa penderitaannya telah tiba. Ketika dia disambut dengan Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, Yesus tahu penderitaanku sudah tiba. Masa-masa paling sakit di dalam hidup Yesus akan dia jalani. Maka sejak saat itu Yesus tidak tenang lagi. Makanya tidak teratur. Dia tidak tidur sama sekali. Dia tidak tidur. Kita bayangin kalau selama 5 hari manusia tidak tidur. Sampai dia ditangkap. Maka di malam dia ditangkap ketika dia mengajak muridnya berdoa di Taman Getsemane. Injil Lukas 22 ayat 44 menceritakan kepada kita secara detail lewat pandangan seorang dokter, seorang medis. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Apa yang ingin disampaikan oleh nas ini, saudara-saudara? Bahwa memang kondisi fisik Yesus kala itu sudah sangat drop. Psikis dia juga, secara psikologi dia sudah sangat drop, hampir menyerah. Kondisi dia ini membuat pembuluh-pembuluh darah Yesus pecah dan darahnya keluar dari pori-pori seperti keringat. Itu sebabnya ketika Yesus disalibkan, pukul 3 dia sudah mati. Salib yang dijalankan, hukuman salib yang dijalankan kepada Yesus adalah siksaan yang luar biasa. Seseorang yang disalib tidak mati dengan mudah. Akan melewati masa-masa sulit, bahkan sampai berhari-hari. Tersalib, tergantung di sana dengan tangan dan kaki dipaku. Tetapi Yesus karena sudah mengalami kondisi yang demikian, pukul 3 dia sudah mati menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan itu menggenapi nubuatan bahwa tidak satu pun tulangnya yang akan dipatahkan. Hari ini hari Jumat, sama seperti hari Yesus disalibkan di Golgota kala itu. Bagi orang Yahudi, pukul 6 sore, ini Jumat, pukul 6 sore sudah masuk hari Sabat. Maka pada hari Sabat tidak boleh ada orang yang tergantung di salib. Maka seharusnya Yesus itu dibunuh, setelah disalib dia disiksa, tulang-tulangnya harus dipukuli, diremukkan supaya mati cepat. Tetapi Yesus tidak mengalami itu supaya genaplah apa yang dinubuatkan para nabi, tidak satu pun tulangnya yang akan dipatahkan. Pukul 3 Yesus sudah menghembuskan nafasnya. Tetapi sebelum peristiwa ini, sebelum Yesus mati, sejarah mencatat di dalam nas bacaan kita tadi ayat 44, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Saudara-saudara, ada 2 peristiwa besar yang terjadi pada saat Yesus disalibkan. Matahari seperti enggan menunjukkan wajahnya kepada Yesus. Dia bersembunyi di balik awan dan alam menjadi gelap. Para antikristus, penentang iman Kristen mengatakan bahwa itu bukanlah mujizat, tetapi telah terjadi peristiwa gerhana matahari kala itu. Maka para apologet Kristen menghadapi tantangan ini dan menjawab tantangan ini berkata, silakan teliti dengan ilmu yang ada di dunia ini. Karena peristiwa Yesus disalib adalah fakta sejarah, itu tercatat dalam sejarah, bukan hanya sebagai peristiwa iman. Carilah di sana ketika Yesus disalibkan di hari Jumat itu, apakah benar terjadi gerhana matahari? Maka jawabannya sangat mudah, tidak.
Tidak ada gerhana matahari di sana. Tetapi Allah menjadi mendung, gelap. Saya katakan seakan-akan matahari malu menampakkan wajahnya kepada Yesus oleh karena peristiwa Yesus yang disalibkan. Lalu pada saat yang sama di bait Allah itu ada tabir, ini ruang Maha Kudus, ini ruang kudus. Di sini ada pembatas. Jemaat tidak bisa datang kemari dan melihat sesuatu di dalam ruang Maha Kudus ini. Hanya imam yang boleh memasuki ruang Maha Kudus. Ketika jemaat meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doanya, maka imam yang harus berdoa ke dalam. Imam yang harus mempersembahkan sesuatu ke dalam. Tetapi pada saat itu tabir yang ada menjadi pembatas di bait suci terbelah dua, sehingga tidak ada lagi batasan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus. Siapapun bisa datang ke hadirat Allah. Yesus telah mematakan itu. Dan kala itu saya katakan iblis baru tersadar bahwa Allah telah memberikan PHP kepada iblis. Saat itu mereka menangis. Mereka baru sadar ternyata karya Tuhan, rencana Allah adalah supaya putranya yang tunggal itu mati disalibkan dan dosa-dosa manusia diampuni. Maka sejak saat itu saudaraku, siapapun dia, sepanjang dia beriman percaya kepada Tuhan, dosanya telah diampuni. Kuasa dosa tidak mampu lagi mengekang hidup orang percaya. Kuasa dosa tidak mampu lagi menjerat hidup orang percaya. Karena apa? Kristus telah menjadi korban atas seluruh dosa-dosa kita. Jikalau demikian, apakah kita sebagai orang percaya sudah pasti masuk ke dalam kerajaan Allah, masuk surga? Iya, pasti. Hanya dengan percaya kepada Yesus? Iya. Lalu berarti kita tidak ada gunanya berbuat baik, kita bebas melakukan apa saja? Oh tidak, hati-hati. Tuhan tidak suka dirinya dipermainkan. Maka setiap orang yang percaya harus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Orang-orang yang demikianlah yang menjadi pewaris kerajaan Allah. Dan kematian Putra Allah, Tuhan Yesus hari ini hanya kepada mereka-mereka yang demikian. Yang menerima anugerah ini dengan kepatuhan dan ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Bukan yang mempermainkan Tuhan. Kita telah diselamatkan lewat baptisan. Baptisan adalah materai keselamatan Allah kepada manusia. Ketika kita dimateraikan berarti kita telah turut mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Karena itu kita selalu berpegang, baptisan itu hanya berlangsung sekali untuk selama-lamanya. Sebagaimana Kristus disalibkan sekali untuk selama-lamanya. Jikalau saya menjalankan baptisan ulang, baptisan 2 kali, berarti saya pun telah menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Yang terakhir, hari ini kita menyaksikan di dalam iman bagaimana Yesus Sang Putra Allah Juru Selamat manusia itu tergantung di kayu salib. Bagaimana dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia ditolak oleh bumi dan tidak diterima oleh sorga. Dia tergantung antara langit dan bumi. Kakinya tidak sampai ke bumi, tetapi tubuhnya tidak sampai ke sorga. Dia ditolak oleh bumi dan tidak diterima oleh sorga. Luar biasa. Dia pemilik sorga saudara. Tetapi hari ini dia ditolak oleh sorga. Tidak diterima sorga dan bumi pun menolaknya. Bumi ini adalah ciptaannya. Dia menciptakan bumi ini, tetapi bumi ini pun menolaknya. Dia mempunyai kerajaan sorga pun tidak menerimanya. Semua dia jalani karena kasihnya kepada manusia. Tidak ada yang lain. Supaya saya Amang-Inang Bapak Ibu Saudara, supaya Amang-Inang Bapak Ibu Saudara semua diselamatkan, maka dia rela menerima ini. Tidak ada alasan yang lain. Karena itu dia meminta dari setiap orang yang mendengarkan firman,
yang menerima keselamatan itu supaya kita hidup senantiasa di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kesetiaan kepada tidak ada yang lain. Dia hanya meminta itu. Apakah dia memaksa? Tidak. Tetapi dia berjanji siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Siapa yang tidak percaya akan binasa. Sekarang kita yang memilih. Mau percaya atau tidak. Mau memperoleh kehidupan yang kekal atau siksaan yang abadi. Kita yang memilih, Tuhan tidak pernah memaksa. Kita diberikan kehendak bebas. Free will itu Tuhan berikan sejak manusia diciptakan. Maka pertarungan antara Allah dengan setan, antara Allah dengan iblis ini ketika Yesus disalibkan, seakan-akan iblis telah menang. Bahwa putra Allah itu telah mati. Tetapi justru lewat kematian Kristus, dia menunjukkan kemenangannya. Karena tidak lama kemudian, 3 hari kemudian, hari ketiga, dia bangkit mengalahkan maut. Dan itu menjadi berita kesukaan bagi kita. Tapi kita belum tiba di sana. Kita masih tiba pada berita kematian Kristus. Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus. Setelah ibadah ini, kita istirahat 10 menit. Dan kita akan masuk ke dalam acara khusus perjamuan kudus. Ada 2 sakramen dalam gereja HKBP, dalam gereja Protestan. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Yang keduanya adalah keselamatan. Baptisan adalah tanda keselamatan. Perjamuan kudus adalah pengampunan dosa. Karena hanya di dalam perjamuan kudus itu ada konsekrasi. Yaitu perkataan yakinlah dosamu telah diampuni. Posmaroham nungasesa dosam. Itulah konsekrasi. Itulah pengampunan dosa. Dan 2 hal inilah baptisan kudus dan perjamuan kudus yang menjadi perintah langsung Tuhan Yesus. Amanat agung dalam Injil Matius pasal 28. Pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Lalu perintah yang kedua yaitu perjamuan kudus. Itu perintah langsung sakramen, sakramentum. Di mana Tuhan sendiri yang bekerja. Bukan sintua, bukan pendeta. Di dalam perjamuan kudus, di dalam sakramentum itu Allah sendiri, Tuhan sendiri yang bekerja mengampuni dosa kita. Maka perjamuan kudus selain syarat yang sudah dibaca Amang Sintua Simangunsong tadi, mereka yang layak menerima perjamuan kudus adalah mereka yang telah menyaksikan imannya, nungamalua. Ya. Ngamaka tidak pun haporsiaun, sudah dewasa secara iman. Mereka yang layak menerima perjamuan kudus. Dan yang kedua, tidak sedang berada dalam penggembalaan gereja, RPP. Tetapi pada intinya, perjamuan kudus itu adalah untuk orang berdosa. Sekali lagi Manginang, jangan ada yang enggan menerima perjamuan kudus. Jemaat HKBP masih banyak yang pulang kalau perjamuan kudus. Ya, kenapa? Apa masalahnya? Ingat, perjamuan kudus adalah untuk orang berdosa, untuk penebusan dosanya, keampunan dosa kita. Maka orang yang pulang, yang tidak ikut perjamuan kudus, selain yang tadi yang saya katakan, mereka inilah orang-orang yang tidak berdosa mungkin ya. Ya kan? Karena perjamuan kudus itu adalah untuk orang berdosa. Kalau saya pulang berarti saya menganggap diri tidak berdosa. Oke, nggak apa-apa. Kita setuju di sana. Maka nanti siapa yang merasa dirinya berdosa, tinggallah untuk menerima perjamuan kudus. Yang tidak berdosa boleh pulang. Sah kan? Nggak ada masalah. Yang pasti pendeta sudah memberitahukan pemahaman bahwa perjamuan kudus itu adalah untuk keampunan dosa. Nanti di penghakiman Manginang jangan pernah katakan pendeta Tio tidak pernah sampaikan itu. Saya berulang kali sampaikan dalam setiap perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah pengampunan dosa. Maka siapa yang merasa dirinya berdosa dan menerima keselamatan lewat darah dan tubuh Kristus, terimalah perjamuan kudus. Sungguh-sungguh, tetapi ada satu tekad di dalam hati kita. Ketika kita nanti berjanji untuk menerima perjamuan kudus, jangan lagi melakukan dosa-dosa.
Minta kekuatan Roh Kudus untuk memampukan kita. Jangan lagi ada iri, dengki, dendam, marah kepada orang lain. Jangan lagi. Karena itulah yang menjadi penghalang antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan keselamatan. Itulah yang menjadi penghalang doa-doa saya kepada Tuhan. Itu sebabnya doa-doa saya itu hanya sebatas plafon gereja, plafon rumah saya, tidak sampai ke sorga. Karena di dalam hati saya masih ada iri, dengki, marah, dendam, dan lain sebagainya kepada orang lain. Maka doa saya terhalang kepada Tuhan. Hari ini sebelum engkau menerima perjamuan kudus, dan ini hanya untuk khusus jemaat yang hadir di gereja, kita tidak melayankan perjamuan kudus secara online. Hanya untuk jemaat yang hadir di gereja. Hari ini sebelum engkau menerima perjamuan kudus, memohon ampunlah kepada Tuhan, ampunilah sesamamu, dan katakan di dalam hatimu, di dalam doamu, Tuhan mohon ampun atas dosa-dosaku kepada saudara-saudaraku, kepada orang-orang lain. Ada marah, ada dendam, cabut berikut akar-akarnya dan serahkan kepada Tuhan agar engkau layak menerima perjamuan kudus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dan lihat hidupmu akan berubah. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat karya keselamatanmu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mengenang peristiwa kematianmu di kayu salib. Kematianmu yang bertujuan untuk keselamatan umat manusia. Karena engkau begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga engkau rela mengorbankan hidupmu, mengorbankan nyawamu, meskipun engkau tidak melakukan satu kesalahan kecil pun. Tetapi semua engkau jalani di dalam rasa cinta kepada umat manusia. Janganlah kiranya darahmu yang kudus yang tercurah di kayu salib sia-sia atas kami. Izinkanlah darahmu yang kudus itu senantiasa menguduskan kami. Izinkanlah Roh Kudusmu Tuhan senantiasa menguatkan kami di dalam perjalanan kehidupan kami. Agar kami dimampukan untuk melewati masa-masa sulit dan melewati setiap godaan di sepanjang hidup kami Tuhan. Jikalau di hari kemarin dan di hari-hari yang lalu, di masa lalu hidup kami banyak melakukan dosa dan kesalahan, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan memohon belas kasihan, memohon ampunan Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Jikalau kami telah menyakiti hati sesama kami, melukai perasaan orang-orang di sekitar kami, melukai perasaan anak-anak kami, melukai perasaan orang tua kami, ampuni kami Tuhan. Sebab dengan pengampunan-Mu lah kami beroleh keselamatan, dan dengan pengampunan-Mu lah kami layak menerima bersama-sama dengan Engkau menikmati perjamuan yang kudus itu. Kasihani kami Tuhan, mampukan kami dan layakkan kami menjadi anak-anak Tuhan. Izinkan Tuhan lewat kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terimalah doa kami yang kami sembahkan melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam kasih kuasa Roh Kudus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 86 ayat 1, dan yang berikut kita mengumpulkan persembahan yang kedua.
Kita bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di atas segalanya, kasih-Mu jauh lebih besar dari kasih ibu bapa kepada anak-anaknya. Anugerah kasih-Mu tak ternilai karena anak-Mu yang tunggal, Engkau utus menjadi manusia, menderita sengsara, dihina dan disesah hingga disalibkan dan mati untuk kami. Segala hutang dosa kami telah dihapuskan dan diselamatkan dari kuasa dosa maut dan iblis. Sebab itu kami puji nama-Mu yang kudus, karena dengan kematiannya kami didamaikan dan dipersatukan dengan Allah Bapa. Ya Tuhan Yesus Kristus, domba Allah yang menanggung segala dosa kami dan dosa seluruh umat manusia. Terima kasih kepadamu dan terpujilah Engkau selama-lamanya. Peliharalah jemaat-Mu yang Engkau tebus dan yang Engkau satukan. Teguhkan bagi kami keampunan dosa dan damai yang Engkau anugerahkan. Kuduskan kami agar dapat dipersatukan di dalam persekutuan yang kudus di sorga. Salibkan kemanusiaan kami yang lama dengan segala keinginan yang tidak baik di dalamnya, agar kami kudus menghadap Bapa di sorga. Kami berserah kepadamu dan membuka hati kami untuk-Mu. Kami adalah milik-Mu dan Engkau adalah milik kami. Dan jangan biarkan kami terpisah dari sisi-Mu.
Sertai dan persatukanlah Engkau dengan kami. Kuatkan iman kami kepadamu, agar tetap teguh sampai akhir hidup kami. Sertalah seluruh anggota jemaat-Mu yang memberitakan kasih dan jalan kehidupan yang Engkau perbuat. Ya Tuhan, walaupun mati ataupun hidup, Engkaulah Raja dan Tuhan kami. Kasihanilah kami, ingatlah kami di dalam kemuliaan-Mu, dan bawalah kami ke dalam kesentosaan bersama dengan Allah di sorga. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagaimana pengumuman tadi, kita akan istirahat 10 menit. Nanti di jam 19.25 tepat